Halo teman-teman, kali ini saya akan share 4 alasan DC pinjol tidak akan pernah menagih ke rumah teman-teman. Nah, video ini penting buat teman-teman untuk menjadi edukasi agar teman-teman paham tentang alur penagihan debt collector. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, debt collector tidak akan datang ke rumah teman-teman jika rumah teman-teman di luar jangkauan atau di daerah terpencil. Nah, fokus debt collector pinjaman online itu di sekitar Jabodetabek, dan di luar itu biasanya tidak akan ditagih ya teman, kecuali aplikasi yang besar seperti Akulaku dan Kredivo itu kemungkinan besar akan ditagih di luar Jabodetabek. Tapi untuk aplikasi-aplikasi kecil misalnya Uku, Indodana, EasyCash, Kredit Pintar itu biasanya tidak akan menagih kalau domisili teman-teman di luar dari Jabodetabek. Itu harus teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman harus tahu domisili teman-teman apakah di luar Jabodetabek atau di dalam Jabodetabek. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua tentang jumlah pinjaman. Nah, ini sangat menentukan sekali apakah ditagih atau tidak. Nah, untuk pinjaman online itu konfirmasinya sekitar 2 juta ke atas itu akan ditagih oleh yang namanya debt collector. Buat teman-teman yang punya pinjaman itu harus lebih waspada ya teman. Tapi untuk teman-teman yang punya pinjaman di bawah 500.000 misalnya 300, 400 itu kebanyakan aman dari penagihan debt collector, karena ya cuma sedikit. Jadi debt collector menagihnya kalau pinjaman sedikit di daerah terpencil itu males untuk menagih karena rugi di waktu, rugi di ongkos, dan juga kalau sudah datang kemungkinan besar teman-teman tidak akan di rumah karena tidak konfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini menyangkut hal yang ketiga teman. Debt collector tidak akan datang ke rumah teman-teman jika umpamanya teman-teman sudah putuskan hubungan dengan yang namanya pinjaman online. Nah, memutuskan hubungan itu gimana bang? Nah, saya contohkan teman-teman sudah yang namanya copot kartu perdana yang berhubungan dengan pinjaman online atau ganti nomor WA dengan WA yang baru. Nah, ini bisa menjadi gangguan untuk debt collector datang ke rumah, karena ya debt collector harus memastikan dulu apakah teman-teman ada di rumah atau tidak. Nah, ini salah satunya dengan berkomunikasi lewat telepon atau WA, memastikan dulu apakah teman-teman domisilinya itu benar atau tidak, karena banyak sekali orang yang memalsukan identitas pada saat pendaftaran. Jadi debt collector tidak akan gegabah langsung datang ke rumah teman-teman jika belum memastikan domisili teman-teman. Nah, itu yang ketiga teman. Untuk yang keempat, debt collector tidak akan nagih ke rumah teman-teman jika teman-teman itu masih saudara dari debt collector tersebut. Jadi cuma diingatkan paling. Jadi kalau kita masih kerabat yang namanya debt collector, kita masih kenal akrab seperti itu, teman seperti itu, jadi tidak akan pernah ditagih jika masih kerabat. Itu sudah banyak terjadi di teman saya, dia bersahabat dengan debt collector, jadi umpamanya debt collector itu datang menagih ya cuma bercanda-bercanda doang, tidak ditagih ya teman. Nah, itu adalah 4 alasan kenapa debt collector tidak akan pernah menagih ke rumah. Tapi jika teman-teman ditagih di rumah ya teman harus kuatkan mental, persiapkan diri, jangan pernah takut, jangan pernah yang namanya minder oleh debt collector. Debt collector itu tujuannya hanya untuk mengingatkan teman-teman untuk bayar tagihan, tidak lebih dari itu. Nah, sekian video dari saya tentang 4 alasan kenapa debt collector tidak datang ke rumah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.